أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Ini Allah mengabarkan tentang tindakan orang-orang Yahudi yang mana mereka menghalang-halangi manusia dari beribadah kepada Allah, dan masuk dalam sikap mereka ini adalah semua orang yang menghalang-halangi manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu waman adlamu mimman mana'a masajidallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang ayyudhkara fiha ismuh, untuk menyebutkan nama Allah di dalam masjid-masjid Allah. Ini menyebut nama Allah ini bukan hanya melarang bertasbih, melarang berzikir, bukan, tetapi pengertiannya lebih umum, yaitu melarang orang dari beribadah di masjid-masjid Allah. Apakah antum melarangnya untuk melakukan kajian, ta'lim, dakwah, ya, sholat, baca Quran, dan meramaikan masjid dengan beribadah kepada Allah? Ini masuk di dalamnya. Maka siapakah yang lebih zalim dari mereka itu? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalang-halangi manusia dari menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah? Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha merobohkannya, berusaha menghancurkan masjid-masjid Allah itu. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, dan mereka itu tidak pantas untuk memasukinya. Mereka yang menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah di masjid-masjid Allah, dan mereka yang berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid Allah, mereka itu tidak pantas untuk masuk di dalam masjid-masjid tersebut illa khaifin, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka adalah kehinaan dalam kehidupan dunia dan adab yang pedih dalam kehidupan akhirat.
Antum perhatikan ya ikhwan. Perhatikan di ayat yang mulia ini. Kalau pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang paling baik ucapannya. Seperti waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang ucapannya paling baik, paling bermanfaat, paling berkah, paling bermutu daripada orang yang mengajak kepada Allah. Artinya tidak ada lagi ucapan yang lebih baik dari itu. Mungkin kita katakan bahwa orang ini dia punya banyak kemaksiatan, bagaimana ucapannya bisa baik hanya dengan sekedar berdakwah. Mungkin kita katakan orang ini berandal, orang ini kacau balau, orang ini penuh dengan kemaksiatan. Maka bagaimanakah ucapannya untuk berdakwah itu termasuk yang paling baik? Maka kita katakan bahwa kemaksiatan dia adalah milik dia. Akan tetapi kebaikan dia adalah juga milik dia, menjadi penilaian khusus di hadapan Allah. Maka Allah mengatakan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada dakwah kepada Allah. Maka dari itu orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmunya kepada manusia, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Meskipun di samping itu dia punya kemaksiatan-kemaksiatan. Sebab itu apa? Tidak ada atau bukan merupakan satu kewajiban kita menerima suatu kebaikan dari seseorang apabila orang itu luput dari dosa. Bukan. Maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau saja engkau menginginkan untuk mengambil ilmu ini dari orang yang tidak pernah bersalah, maka tunggulah dan engkau akan belajar dari para malaikat. Tunggulah dan engkau akan belajar dari para malaikat. Kenapa? Karena selama seseorang itu dia masih manusia biasa, maka masih ada pada dirinya itu sifat khilaf. Tidak ada manusia yang tidak khilaf. Tidak ada manusia yang tidak terjatuh dalam kesalahan. Selama kesalahan itu bukanlah unsur kesengajaan, dia bermaksud untuk melakukan, bukan. Manusia ini sudah cukup hati-hati, sudah cukup waspada, sudah cukup berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi itulah dia manusia. Maka kerap kali dia terjatuh dalam kemaksiatan. Maka apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam ini salah. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Hatta para nabi. Hatta para nabi juga bersalah. Bersalah dalam konsep manusiawi. Bersalah dalam konsep apa? Manusia. Bukankah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau juga diturunkan dari surga karena kesalahan. Dan bukankah Nabi Allah Adam dimuliakan derajatnya juga karena melakukan kesalahan? Iya, karena melakukan kesalahan. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam melakukan kesalahan, diturunkan dari surga. Kemudian Nabi Allah Adam bertaubat dan diangkat derajatnya menjadi seorang nabi, dimuliakan oleh Allah ba'da ma waqa'a fid damb, setelah beliau terjatuh dalam dosa. Jadi begitu dia terjatuh dalam dosa, jadi orang yang terjatuh dalam dosa itu bukan menunjukkan bahwa orang itu jelek, bukan menjadi sebab untuk orang itu dihinakan, tidak. Tetapi bisa jadi dengan terjatuhnya seseorang dalam sebuah kemaksiatan, justru dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Kapan? Ketika dia kembali dan dia bertobat kepada Allah. Yang jelek itu adalah apabila dia terjatuh dalam dosa dan dia tidak bertobat darinya. Dia terus menerus dalam kemaksiatan itu. Ini yang jelek. Ini yang jelek karena ada unsur kesengajaan. Ada unsur berlarut-larut dalam kemaksiatan tersebut. Tapi kalau hanya sekedar orang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, maka selama dia masih manusia biasa, dia masih bersalah. Dia masih apa? Bersalah. Tidak ada satu jaminan pun atas diri seseorang bahwa dia itu dijamin dari melakukan kesalahan. Tidak ada. Tidak ada. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, terjadi beberapa kesalahan yang manusiawi, lalu
ditegur oleh Allah, turunlah wahyu untuk membenarkan. Dan ini manusia. Bahkan Rasulullah melakukan kesalahan dalam sholat. Suatu ketika Rasulullah sholatnya harus 4 rakaat, tapi Rasulullah cuma sholatnya 2 rakaat saja. Beliau salam. Para sahabat yang lain takut tegur. Di tengah-tengah jamaah itu ada Abu Bakar, ada Umar, tapi mereka takut mengingatkan Rasulullah. Ya. Mereka takut tidak beradab di hadapan Rasulullah. Maka ada seorang lelaki yang namanya Dzul Yadain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akasarta shalah? Apakah engkau mengkasar salat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, saya tidak mengkasar salat. Maka dia mengatakan, tetapi engkau salat itu kasar ya Rasulullah, 2 rakaat saja. Rasulullah kembali kepada para jamaah dan benar bertanya, apakah benar Dzul Yadain? Maka mereka mengatakan, ya benar Rasulullah. Rasulullah menambahkan 2 rakaatnya dan beliau sujud sahwi. Lalu beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ana ansa kama tansawna. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Idza nasitu fadzakkiruni. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Ya, Masya Allah. Kata Rasulullah, innama ana basyarum mithlukum ana ansa kama tansawna. Saya lupa, aku ini manusia biasa seperti kalian saja. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan aku. Rasulullah keliru, wajar, manusia biasa. Ya. Begitu pula apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau merupakan syarat ya, seseorang mengambil ilmu dari orang yang dia harus mengamalkan setiap apa yang dia katakan, maka niscaya tidak akan lagi bisa ada orang menyampaikan dakwah. Tidak akan bisa ada orang lagi menyampaikan ilmu. Jadi kadang-kadang kita berpikir orang ini dia cuma bicara, tapi dia tidak mengamalkan. Kita mau tunggu sampai dia mengamalkan setiap yang dia dakwahkan. Kalau seperti itu, maka kita tidak bisa mencatat ilmu, tidak bisa. Karena tidak ada satu manusia pun selain Rasulullah yang sanggup mengamalkan setiap yang dia ucapkan. Kita manusia terbatas dalam melakukan amalan. Kelemahan kita, kekuatan kita juga terbatas. Kelemahan kita banyak. Maka dari itu beramal sesuai dengan prioritas, kemampuan. Ada bagi orang yang demikian, dia mampu melakukan amalan-amalan prioritas, misal puasa sunnah. Ada orang demikian, dia tidak bisa puasa sunnah, barangkali dia sholat malam. Ada orang barangkali tidak sholat malam, siang dia mencari nafkah, dan dia mungkin punya amalan baca Quran. Beramal sesuai dengan kesanggupan. Ya, karena apa? Kita tidak bisa sesuai dengan kesanggupan dan prioritaskan mana yang paling layak bagi kita, mana yang paling layak bagi kita. Karena kita tidak bisa memborong semua amalan. Subhanallah. Ya, kita bicara tentang sholat malam. Lalu apakah kita harus sholat malam terus menerus seperti Rasulullah? Sementara kita lemah, kita tidak sanggup. Apakah karena kita sering-sering bolong sholat malam lalu kita tidak boleh bicara tentang sholat malam? Ini juga tidak, keliru juga. Atau kita bicara tentang puasa sunnah, sementara kita orang yang jarang puasa sunnah. Lalu ada satu orang ini bicara puasa sunnah, dia tidak pernah puasa sunnah, bohong saja orang ini. Ini justru dia dungu orang ini. Orang yang seperti ini dia dungu. Dia tidak melihat kepada kebaikan, kebenaran, dakwah, kalimat yang paling baik yang disampaikan untuk memperingatkan manusia. Tetapi dia melihat kepada kesalahan atau kekurangan manusia yang justru manusia biasa, tidak luput darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ucapan siapa yang paling baik dari orang yang mengajak kepada Allah? Allah tidak mengatakan dari orang yang amalannya sempurna. Tidak. Dalam keadaan Allah tahu. Bukankah Allah mengetahui bahwa setiap manusia ini lemah? Setiap manusia terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam dosa, kemaksiatan. Sementara seorang dai dia bermaksiat, lalu dia menyampaikan kebenaran, tapi Allah masih mengatakan bahwa ucapannya itu adalah ucapan yang paling terbaik. Padahal di sisi lain Allah tahu orang ini juga bermaksiat. Iya. Karena Allah tidak mengatakan dia ini orang yang paling terbaik, tidak, tapi Allah mengatakan ucapannya itu yang paling terbaik.
Ucapan yang mana? Mengajak manusia kepada Allah. Jadi kalau kita mau tunggu menulis ilmu dari orang yang harus mengamalkan setiap apa yang dia omongkan, maka tidak ada manusia yang bisa berdakwah. Ya, Al Hasan Al Basri mengatakan tidak ada manusia yang bisa berdakwah, dan itu adalah bagian dari tipu daya iblis, tipu daya syaitan, supaya seorang alim dia tidak menyampaikan ilmunya. Kenapa? Karena dia merasa dia belum beramal. Dia belum apa? Beramal. Lalu dia dihantui oleh rasa keraguan-raguan. Maka ilmu itu dia tidak sampaikan kepada manusia, dan ini bencana. Begitu pula kalau sekiranya kita mau menunggu sampai orang yang menyampaikan kebenaran itu orang yang harus terlepas dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, maka tunggulah dan nanti kita belajar saja dari malaikat. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Dan itu adalah salah satu sebab terhalangnya ilmu. Terhalangnya apa? Ilmu. Terhalangnya seseorang dari mendapatkan ilmu. Maka dari itu apa? Belajar dan dengarlah setiap apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan mencari-cari alasan untuk melemahkan orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Kecuali penyimpangan yang dia lakukan terang-terangan, dan penyimpangan yang dia lakukan itu indakum burhanun. Ya, kalian mempunyai bukti di sisi Allah, ada dalil-dalil, ada hujjah yang mengatakan dia sesat, dia menyimpang. Selama tidak, maka dengarlah kebenaran itu, kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu haqqu yu'tabar, itu yang lebih berhak untuk diikuti. Naam. Maka di sini perbandingan terbaliknya di sini. Allah mengecam ucapan yang paling jelek, yaitu apa? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkura fiha ismuhu. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalang-halangi manusia untuk berzikir, menyebutkan nama Allah di masjid-masjid Allah, wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk kharabiha, untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Ya kawan, meruntuhkan masjid itu bisa terjadi secara zahir dan bisa terjadi secara makna. Terjadi secara zahir itu ya kita merobohkan masjid karena tidak ingin masjid itu dibangun, nanti orang beribadah kepada Allah. Nah, ini haram. Tapi merobohkan masjid secara makna membuat sehingga masjid itu sepi dari zikir kepada Allah, sepi dari orang beribadah kepada Allah. Kenapa? Barangkali karena sistemnya yang ribet, aturannya yang terlalu ribet, ya, dan seterusnya. Atau kita mengusir orang dari situ, atau kita buat aturan-aturan yang orang tidak nyaman sehingga masjid itu menjadi sepi. Ini adalah bagian dari meruntuhkan masjid. Bagian dari meruntuhkan masjid. Dan ini tentu lebih bahaya. Karena meruntuhkan masjid secara fisik, kalau sekiranya orang-orang muslimin itu mereka beriman dan dibekali dengan ilmu, walaupun tidak ada bangunan fisik untuk mereka beribadah, mereka masih tetap bisa beribadah kepada Allah. Walaupun tidak ada bangunan fisik masjid, mereka bisa beribadah di hutan, tanah lapang, di lautan, bisa. Semua bumi Allah adalah masjid bagi mereka. Tapi kalau masjid ini diruntuhkan, yaitu secara makna, sehingga manusia jauh dari beribadah kepada Allah, tidak ada madrasah, tidak ada pelajaran-pelajaran agama di masjid-masjid Allah, maka umat Islam ini jauh dari agama mereka. Walaupun kita bangun masjid ini berlantai 12, tetapi apa faedahnya masjid, bangunan masjid dengan lantai 12 kalau kaum muslimin sendiri tidak meramaikan masjid itu? Mereka tidak mengerti tentang faedah meramaikan masjid, mereka tidak ada amal di situ dan seterusnya. Maka kita hanya bermegah dengan bangunan tetapi kosong daripada kualitas. Kita berbangga-bangga dengan kuantitas, jumlah, tetapi kita kalah dalam kualitas. Kita kalah dalam kemampuan, kita kalah dalam amal, kita kalah dalam ilmu dan seterusnya. Naam. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Bagi orang-orang yang demikian itu, mereka tidak pantas untuk
masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut. Jadi ikhwan, masjid itu bukan tempat sholat saja, bukan sholat pulang atau habis sholat duduk-duduk tunggu adzan masuk sholat lagi, bukan ikhwan. Karena sholat di masjid itu tempat baca Quran, tempat ta'lim, tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran dan Sunnah, tempat berzikir kepada Allah. Dan masjid ini tempat penegakan ibadah kepada Allah. Maka jangan menghalangi manusia yang berzikir di situ kepada Allah. Jangan menghalangi manusia yang baca Quran di situ. Jangan menghalangi manusia yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di situ. Jangan. Karena ini masuk dalam apa? Sedolim-dolimnya manusia. Dan manusia yang zalim, manusia yang mengusir orang dari masjid-masjid, yang mengusir mereka karena mereka membuka pengajian, karena mereka berzikir, karena mereka membaca Al-Quran, karena mereka memakmurkan masjid. Orang-orang ini lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehinaan di dunia. Subhanallah. Allah akan hinakan mereka. Allah akan hinakan mereka disebabkan karena ulah mereka, karena kedoliman mereka. Kedoliman mereka yaitu mengusir manusia dari masjid-masjid Allah. Allah hinakan mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Naam, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai hak rububiyah, yaitu timur dan barat, arah timur dan arah barat, dan arah yang ada di antara keduanya, dan bahkan semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah zat yang memiliki bumi dan segala isinya. Allah adalah zat yang memiliki langit dan segala isinya. Maka kalaupun manusia tidak bisa beribadah di masjid-masjid Allah karena mereka dicegah, mereka dilarang, mereka diusir, maka dimanapun mereka berada, maka disitulah mereka bisa mengarahkan arah untuk melakukan sholat, dan disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa beribadah kepada Allah di mana saja dan menghadap ke arah yang mereka sanggupi, Kalau mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari arah kiblat, lalu mereka salah, maka tidak apa-apa, dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata bahwa Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah. Ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun, bahkan bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah langit dan bumi, dan semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah azza wa jalla. Maka ayat ini menerangkan kepada kita tentang sikap lancangnya orang-orang Yahudi dan Nasara, melampaui batas dalam tuduhan dan ucapan mereka, di mana orang-orang Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrikin
dan orang-orang yang berjalan pada uslub mereka, mereka berkata bahwa Allah mempunyai seorang anak. Allah mempunyai seorang anak. Dan Masya Allah, karena ucapan dan tuduhan ini langit hampir runtuh. Langit hampir saja runtuh dikarenakan mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Subhanallah, Allah Maha Suci, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi. Bahkan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk di bawah pengaturan Allah. Bumi diatur oleh Allah, langit diatur oleh Allah, matahari diatur oleh Allah. Semuanya tunduk pada pengaturan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan di dalam riwayat dikatakan matahari itu setiap kali dia mau terbit, dia minta izin kepada Allah untuk terbit. Begitu Allah izinkan dia terbit, maka dia akan terbit. Nanti sampai dia mau tenggelam, dia minta izin kepada Allah lagi untuk tenggelam. Jika Allah izinkan, maka dia akan tenggelam. Nanti suatu ketika akan terjadinya kiamat, matahari ini pada waktu dia akan terbit, dia minta izin kepada Allah untuk terbit. Tetapi Allah tidak izinkan dia terbit, sehingga terjadi malam yang berkepanjangan. Begitulah ketika dia terbit pula, sampai pada dia akan terbenam, dia minta izin kepada Allah untuk terbenam, tetapi Allah tidak izinkan matahari ini terbenam. Maka disitulah terjadi siang yang berkepanjangan. Itulah tanda besar dari akan terjadinya kiamat. Dan apa? Ketika dia akan terbit dari timur, dia minta izin, matahari ini minta izin kepada Allah untuk terbit dari arah biasanya dia terbit, dan Allah tidak izinkan dia untuk terbit dari situ. Namun Allah perintahkan dia untuk terbit dari tempat di mana dia tenggelam. Maka matahari pun akan terbit dari tempat tenggelamnya. Dan itu adalah tanda kiamat besar. Nah, maka semua ini, semua makhluk yang ada di langit dan bumi ini tunduk pada perintah Allah, tunduk pada perintah Allah Jalla Jalaluh. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencipta langit dan bumi dengan penciptaan yang bagus, penciptaan yang indah, penciptaan yang belum ada contoh sebelumnya. Maka badi' itu kata bid'ah itu berasal dari sini, badi'. Artinya apa? Badi'us samawati wal ard, artinya langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah baru. Bid'ah langit dan bumi ini, artinya begitu Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada contoh. Jadi langit dan bumi ini bid'ah, Allah ciptakan dia itu bid'ah, yakni baru, tidak ada contoh, tidak ada contoh. Jadi kalau amalan yang tidak ada contoh itu namanya amalan bid'ah. Amalan bid'ah, amalan itu baru, tidak ada contoh, namanya bid'ah. Nah, bumi dan langit ini Allah ciptakan tidak bercontoh kepada sesuatu pun tidak. Nah, belum ada. Dan dia baru dan tidak ada contoh, tetapi Allah menciptakannya dia dalam bentuk yang bagus dan indah, yaitu badi'us samawati wal ard. Wa idza qadha amran, dan apabila Allah menghendaki untuk menetapkan suatu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka cukuplah bagi Allah untuk berkata jadi, maka jadilah ia. Jadilah apa yang hendak Allah tetapkan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita tentang hak rububiyahnya Allah. Hak apa? Rububiyahnya Allah, dan penyimpangannya orang-orang Yahudi dan Nasara serta kaum musyrikun Makkah
yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Allah mempunyai anak. Naam, waliyadzubillah. Demikian akhwana fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.